Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad karangan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, jadi ini kitab ini adalah kitab berisi tentang permintaan anak murid beliau. Jadi di sini walaupun ayyuhal walad, di sini kan wahai anakku. Nah, beliau sebagai mursyid memanggil anak muridnya sebagai anak. Nah, walaupun sebenarnya muridnya ini bukan anak kecil lagi, tetapi orang yang sudah tua juga. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi ini masih terus berbicara tentang pentingnya beramal dengan ilmu. Ayyuhal waladul aziz, ayyuhal waladul aziz, wahai anakku yang ku sayangi, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Selama engkau belum beramal, sebelum kamu bekerja lah gitu kan, kamu tidak akan mendapatkan upahnya, gajinya. Nah, Hukia diriwayatkan anna rajulan fi Bani Israel, bahwa seseorang laki-laki pada zaman Bani Israel, abadallaha ta'ala 70 sanatan, ia beribadah kepada Allah 70 tahun. Biasanya kan kalau ada cerita-cerita Bani Israel itu yang lama beribadahnya, biasanya kalau dia lama 70 tahun, nanti pasti di akhir ceritanya itu sia-sia amalnya. Tetapi ini beda, ini tetap dia tetap dia berpengaruh amalnya, itulah gitu. Fa'aradallahu ta'ala, maka Allah menghendaki an yajluwahu 'alal malaikah. Jadi Allah menghendaki untuk Allah tampakkan orang itu kepada malaikat. Fa'arsalallahu ta'ala ilaihi malakan, maka Allah mengirimkan kepada orang itu, orang Bani Israel itu, rajulun itu, satu malaikat, yukhbiruhu, yang akan memberitahu orang itu. Apa diberitahu? Annahu ma'atil kal ibadati la yaliqu bihi al-jannatu, bahwasanya apa yang sudah dilakukan ahli ibadah itu tidak layak ibadahnya itu untuk dibalas dengan surga. Nah, jadi falamma balaghahu, maka manakala sampai apa yang diucapkan malaikat itu kepadanya, qala al-abid, maka berkata rajul itu yang ahli ibadah itu, nahnu khuliqna lil ibadah, kami ini diciptakan untuk beribadah. Fayambaghi lana, maka sepantasnya lah bagi kami, an na'budahu, untuk terus menyembahnya, untuk terus beribadah kepada Allah. Jadi tidak kaget hamba itu ketika diberitahukan ketika diberitahukan bahwa amalnya itu tidak layak untuk dibalas dengan surga. Tapi ia berkata bahwa kami diciptakan untuk beribadah, maka sepantasnya lah bagi kami untuk terus beribadah. Falamma raja'al malak, manakala kembalilah malaikat itu, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku. Jadi ini pertanyaan bukan menunjukkan bahwa Allah tidak tahu. Nah, qala ilahi, berkata malaikat itu, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala al-abdu, engkau lebih mengetahui dengan apa yang diucapkan oleh hamba itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, idzan, kalau begitu, huwa lam yu'rid an ibadatina,
dia itu ketika sudah diberitahukan bahwa amalnya tidak layak untuk diganjar surga, tetapi ia tidak berpaling dari beribadah kepadaku. Fanahnu ma'al karami, maka aku beserta kemuliaanku, kata Allah, la nu'aridu anhu, aku tidak akan berpaling darinya. Jadi artinya tetap Allah itu menghitung amalnya itu, seperti ngetesnya lah gitu. Ishhadu ya malaikati, persaksikanlah wahai malaikatku, anni, bahwa aku qad ghafirtu lahu, sungguh telah aku ampuni bagi rajul itu akan dosanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti di akhirat kalian akan dihisab. Nah, jadi perhatikan amalan kita, perhatikan apa yang kita lakukan, sebelum nanti di akhirat kita akan dihisab dengannya. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amal-amal kalian, qabla an tuzanu, sebelum ditimbang amal-amal kalian. Kita timbang dulu sebelum ditimbang. Kalau dia ada kurang amal, berarti bisa kita tambahkan ketika di dunia ini. Ketika kita timbang amal kita, ketika kita hisab diri kita bahwa kita belum rajin beribadah, kita belum rajin menuntut ilmu. Nah, ketika di dunia ini kita bisa menambah kekurangan-kekurangan itu. Tetapi ketika sudah di akhirat, maka tidak bisa ditambah sedikit pun. Wa qala Aliun radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya, man zanna, siapa orang yang menyangka, annahu bidunil jahdi, bahwasanya dengan tanpa bersungguh-sungguh, yasilu, ia sampai kepada Allah atau sampai kepada surga. Nah, fahuwa mutamannin, maka dia adalah orang-orang yang menghayal gitu, tanpa ada kesungguhan, tanpa ada keseriusan, tanpa ada susah payah, ia berharap sampai kepada Allah, sampai kepada surga. Maka kalau itu hayalannya, maka dia adalah orang yang mutamannin, orang yang penuh dengan ilusi. Wa man zanna, dan siapa orang yang menyangka, annahu bibazlil jahdi, dengan semata-mata bersungguh saja, yasilu. Nah, ini kebalikannya nih. Siapa orang yang menyangka bahwa ia sudah bekerja keras, ia sudah melakukan sekuat tenaganya, bahwa dengan perlakuannya yang keras itu ia bisa sampai kepada Allah, itu pun itu tidak pas juga. Fahuwa muta'annin, maka dia adalah orang yang keterlaluan. Dia itu harus tetap mengharapkan rahmatnya Allah, bukan hanya semata-mata amalnya. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan, mungkin ini Al-Hasan Basri ini, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Talabul jannati bila amalin, meminta surga dengan tanpa amal, zanbun, adalah dosa, adalah satu dosa, minaz dzunubi, dari berbagai dosa. Nah, jadi kita mengharapkan surga tanpa amal itu sebenarnya sudah dosa daripada sebagian dosa. Nah, waqala alimun, berkata seorang yang alim, tidak disebutkan siapa ini, al-haqiqatu, bermula hakikat itu, tarku mulahazatil amali, yaitu meninggalkan, tidak menghitung amalnya. Maksudnya ia banyak beramal, tetapi ia tidak pernah menghitung amalnya. La tarkul amal, bukan dia meninggalkan amal. Nah, jadi hakikatnya itu seperti itu. Jadi hakikatnya yaitu kita banyak beramal. Ada seseorang yang banyak beramal, tetapi ia tidak pernah mengandalkan amalnya itu sendiri. Bukan dia meninggalkan amal, bukan seperti itu maksudnya. Nah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu, orang yang cerdas itu, mandana, yaitu orang yang
mengalahkan atau memandang remeh nafsahu akan dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal mauti, dan ia beramal bagi sesuatu setelah kematiannya. Itulah yang cerdas. Ia memandang rendah dirinya, ia memandang hina nafsunya atau dirinya gitu, lalu ia beramal bagi sesuatu yang bermanfaat baginya di setelah kematiannya. Itulah yang orang yang cerdas. Wal ahmaku, sedangkan orang yang bodoh, orang yang dungu, yaitu man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang senantiasa menuruti nafsu dan hawa nafsunya. Hawa nafsunya lah sama. Wa tamanna 'ala Allah, dan ia berharap kepada Allah akan ampunan. Ia terus melakukan kemaksiatan, terus melakukan kejahatan, terus melakukan kezaliman. Tetapi di saat itu juga ia terus berharap meminta ampunan Allah. Nah, inilah orang yang bodoh, orang yang belum mengenal Allah. Na'udzubillah. Nah, jadi di sini saya hanya membacakan saja. Jadi saya pun belum bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang dimaksudkan ini. Tetapi mari kita sama-sama berusaha untuk mendengarkan, untuk bisa melaksanakan nasihat-nasihat dari Imam Ghazali ini. Nah, lagi satu. Ayyuhal waladul aziz, wahai anakku yang kusayangi. Kam min layalin ahyaitaha, berapa banyak malam-malam yang engkau hidupkan, takraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu yang sudah engkau dapatkan, wa mutala'atil kutubi, dan berapa malam yang sudah engkau hidupkan, artinya engkau tidak tidur untuk mengulang-ulang pelajaranmu, untuk memutalaah kitab-kitabmu. Nah, wa haramta ala nafsika naum, dan engkau cegah dirimu untuk tidur gara-gara engkau memutalaah, engkau mengulang pelajaran-pelajaran itu. La a'lamu ma kana al-ba'itsu fihi, aku tidak mengetahui apa yang mendorongmu untuk melakukan seperti itu. Jadi apa motivasimu untuk engkau mengulang pelajaranmu, untuk engkau mutalaah kitab-kitabmu. Nah, in kana niyatuka naila aradid dunya, jika ada niatmu mengulang-ulang memutalaah ilmu itu hanya untuk mendapatkan benda-benda dunia, pada kitab lain disebutkan bukan arad tetapi gorod, yaitu tujuan-tujuan dunia. Wajazabah hutamiha, dan agar engkau mendapatkan, menarik akan keuntungan-keuntungan dunia lah. Hutam di sini remah-remahnya lah gitu kan, karena dunia itu bagian kecil dari nikmat-nikmat Allah. Wa tahsila manasibiha, dan agar engkau mendapatkan kedudukan di antara orang-orang. Wal mubahata 'alal aqrani, dan agar engkau berbangga-bangga, 'alal aqrani wal imtisali, agar engkau berbangga-bangga, maksudnya agar engkau menonjolkan diri dari teman-teman sebayamu. Jadi maksudnya kalau malam-malam itu menghidupkan malam dengan membuka kitab, tujuan kita hanya untuk agar kita dipandang bahwa kita mempunyai ilmu yang tinggi, dan kita berbangga-bangga dengan kita dielu-elukan dengan kata orang yang alim. Kita bangga dengan bahwa kita dikatakan orang yang pintar. Nah, jika itu tujuanmu, fawailun lak, maka celakalah kamu. Summa wailun lak, kemudian celakalah kamu. Nah, jika itu niat kita, nah bukan niat karena Allah, bukan niatnya itu untuk menghidupkan syariat Nabi, tetapi untuk hal-hal tadi itu, maka celaka bagi kita. Wa in kana qasduka fihi, dan jika ada niatmu di dalam menuntut mengulang pelajaran itu, ihya asyariatin Nabi,
yaitu untuk menghidupkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tahziba akhlaqika, dan agar engkau mendidik hatimu, wa kasran nafsil ammarati bisu, dan agar engkau mengalahkan nafsu amarah dengan amarah yang buruk itu. Engkau mempelajari ilmu untuk mengontrol, untuk mengalahkan nafsu amarah itu. Fatu balaka, maka beruntunglah kamu. Sematu balaka, alangkah beruntunglah kamu. Nah, ini sangat penting nasihat dari Abu Hamid Al-Ghazali ini. Kita perlu kembali kepada niat kita di dalam belajar. Kita perlu memperbaiki hati kita. Kenapa kita belajar? Kenapa kita terus mengulang-ulang ilmu? Apakah niat kita sudah tulus untuk menghidupkan syariat Nabi? Apakah niat kita sebaliknya, bahwa kita ingin dikenal oleh orang-orang, bahwa kita adalah orang yang cerdas, kita adalah orang yang berilmu? Nah, kalau begitu, jika kebalikannya, maka celakalah kita, kata Abu Hamid Al-Ghazali. Walaqad sadaqa man qala, sungguh telah benarlah apa yang dikatakan orang. Minal kamili, maksudnya ini mungkin dari Bahar Kamil ini. Apa katanya? Sahrul ayuni, mata-mata manusia yang begadang, li ghairi wajhika. Kita baca dulu. Sahrul ayuni li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Mata-mata yang begadang, yang tidak tidur, selain niatnya selain untuk mendapatkan keredoanmu itu rugi, dan air mata yang jatuh bagi sesuatu selainmu itu adalah batil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini memang, kalau Imam Ghazali ini memang dokternya hati. Beliau itu sangat paham tentang hati orang-orang yang baru belajar. Apa niatnya, tujuannya apa, nah gitu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh lagi, sebelum membaca kitabnya yang lebih atas lagi, di bawah ini sudah kita dididik untuk meluruskan hati kita. Nah, sudah 17 menit, nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.